Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan presentasi berjudul Insinyur Belanda bisa juga gagal membangun pelabuhan. Insinyur Belanda dikenal hebat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan. Namun, ada catatan kegagalan pembangunan pelabuhan di Indonesia. Gambar latar belakang ini adalah gelombang besar di Samudra Indonesia. Sepanjang waktu, gelombang harian di Samudra Indonesia besar, yaitu sekitar 1-2 meter, sedangkan pada saat gelombang besar atau ekstrim bisa mencapai 5-7 meter. Di sepanjang pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera merupakan pantai berpasir. Kondisi ini menyebabkan terjadinya transport sedimen pasir yang sangat besar. Gelombang besar dan pantai berpasir merupakan tantangan besar dalam pembangunan pelabuhan di pantai Samudra Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, presentasi ini saya awali dengan Belanda hebat di bidang infrastruktur. Belanda dikenal hebat di bidang infrastruktur dan merupakan salah satu negara dengan infrastruktur terbaik di dunia. Pada masa penjajahan, pemerintah Belanda telah banyak membangun infrastruktur di Indonesia, seperti jalan raya, jalan rel atau kereta api, PLTA, pelabuhan, irigasi, gedung-gedung, dan sebagainya. Belanda mempunyai pengalaman panjang dalam penanganan banjir, pembuatan sistem irigasi, pelabuhan, dan bendungan. Belanda membangun bendungan di sepanjang pantai untuk melindungi daratan yang lebih rendah dari muka air laut. Belanda juga memiliki pelabuhan terbesar di Eropa, yaitu Pelabuhan Rotterdam. Belanda memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kelautan, pantai, dan pelabuhan. Para insinyur Belanda membangun banyak pelabuhan di berbagai negara, di antaranya adalah di Indonesia. Meskipun tidak diragukan kehebatannya, namun ada juga desain mereka yang gagal, yaitu Pelabuhan Pulau Bayi di Bengkulu. Pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu. Pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu dibangun pada tahun 1982. Ini merupakan kerjasama antara Perla atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Delft Hydraulic Laboratory (DHL) Belanda dan UGM. Perla adalah pemilik pekerjaan, sedangkan DHL adalah perencana pelabuhan, meliputi tata letak atau layout pelabuhan, pemecah gelombang, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan sebagainya. Sedangkan UGM adalah mitra dengan ahli Belanda dalam pembuatan model fisik di laboratorium. Untuk mendukung pembangunan pelabuhan, terutama pemecah gelombang, dibangun Laboratorium Teknik Pantai atau LTP di kampus UGM, yang kemudian dalam perkembangannya berubah namanya menjadi Lab Dinamika Pantai BPPT dan sekarang menjadi BRIN. Pembangunan laboratorium untuk menguji stabilitas armor unit pemecah gelombang dan ketenangan kolam pelabuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana laboratorium BPPT atau BRIN bisa berada di kampus UGM? Setelah pembangunan pelabuhan selesai, LTP atau Laboratorium Teknik Pantai oleh Perla akan diserahkan ke UGM. Namun, Fakultas Teknik UGM keberatan karena berat dalam pengelolaannya yang meliputi alat-alat laboratorium yang sangat besar
kemudian listrik, pegawai, dan sebagainya. Biaya pengelolaan mahal tidak mungkin didanai dari anggaran rutin Fakultas Teknik yang berasal dari SPP mahasiswa. Pada waktu itu mungkin SPP mahasiswa itu sekitar Rp100.000 per semester. Akhirnya Dirjen Perhubungan Laut, yaitu Bapak Yunus Effendi Habibie, yang adalah adik kandung B.J. Habibie, menyerahkan pengelolaan LTP ke BPPT yang pada waktu itu diketuai oleh Profesor B.J. Habibie. Jadi dalam hal ini adik kandung menghibahkan pengelolaan laboratorium LTP kepada kakaknya. Selanjutnya Laboratorium Teknik Pantai berubah nama menjadi Laboratorium Dinamika Pantai BPPT dan sekarang menjadi BRIN. Berikut sekilas saya tunjukkan Laboratorium Teknik Pantai BRIN yang berada di kampus UGM. Gambar kiri atas ini adalah kampus UGM. Kemudian bulatan merah ini adalah kampus Fakultas Teknik UGM yang kalau kita perbesar menjadi ini adalah kampus Fakultas Teknik UGM yang menempati lahan sekitar 10 hektar. Laboratorium Teknik Pantai BRIN berada di sini yang mempunyai luas sekitar 1 hektar. Sedangkan foto di samping kiri bawah ini adalah Laboratorium Teknik Pantai yang sangat besar. Ini adalah papan nama BRIN kawasan Yogyakarta, Melati, Sleman. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya tunjukkan Laboratorium Teknik Pantai BRIN. Gambar kiri bawah ini adalah kolam gelombang yang sangat besar dengan ukuran panjang 55 meter, lebar 30 meter, dan kedalaman 1,2 meter. Kolam gelombang ini digunakan untuk model ketenangan pelabuhan terhadap gangguan gelombang. Di ujung sebelah sana, ini adalah alat pembangkit gelombang. Pada saat ini tidak ada kegiatan penelitian atau proyek untuk membuat model pelabuhan di laboratorium ini. Kemudian gambar di sampingnya ini adalah saluran gelombang dengan panjang 40 meter, lebar 2 meter, dan tinggi atau kedalamannya 1,5 meter yang digunakan untuk model stabilitas armor unit dari pemecah gelombang. Pada pemecah gelombang Pelabuhan Pulau Bayi, armor unit ini berupa batu-batu besar yang stabilitasnya dites di saluran gelombang ini. Kemudian gambar atas ini saya bersama dengan staf BRIN yang alhamdulillah semuanya ini adalah mantan mahasiswa saya. Sebelah kiri ini adalah Dr. Wijokongko. Kemudian yang batik ini adalah saya sendiri. Kemudian di sampingnya ini adalah Bapak Sungsang Urip Sujoko. Kemudian sampingnya adalah Dr. Dinar. Dulu kalau nggak salah adalah bimbingan skripsi atau tugas akhir saya. Kemudian yang paling ujung wanita ini adalah Dr. Husnul. Saudara sekalian yang saya hormati, dengan laboratorium yang begitu besar, peralatan juga besar, dan penggunaan listrik dengan daya yang sangat besar adalah berat untuk mengoperasikan apabila tidak ada kegiatan penelitian atau proyek. Oleh karena itu, saya bisa memaklumi ketika pada waktu itu Dekan Fakultas Teknik merasa keberatan untuk bisa menerima hibah dari Dirjen Perhubungan Laut
untuk mengelola laboratorium ini. Biaya listriknya sangat besar, juga perawatan peralatan, dan juga harus menggaji karyawan laboratorium teknik pantai yang pada waktu itu cukup banyak. Kalau hanya mengandalkan SPP mahasiswa, tidak mungkin bisa mengelola laboratorium yang begitu besar. Jadi saya bisa memaklumi, meskipun ada juga beberapa teman yang menyayangkan kenapa pada waktu itu Fakultas Teknik UGM tidak menerima hibah dari laboratorium teknik pantai ini. Itulah tadi sekilas tentang laboratorium teknik pantai BRIN dan penjelasan kenapa ada BRIN dengan lahan cukup luas di dalam kampus UGM. Saudara sekalian yang berbahagia, berikutnya saya tunjukkan lokasi Pelabuhan Pulau Bayi di Provinsi Bengkulu. Gambar samping atas ini adalah Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu di sini. Pelabuhan Pulau Bayi berada di daerah ini di Provinsi Bengkulu. Ini adalah lokasi Pelabuhan Pulau Bayi yang terbuka ke Samudra Indonesia. Gelombang dominan dari barat, barat daya, dan selatan. Gelombang dari barat sangat berpengaruh terhadap pelabuhan. Gambar di bawahnya adalah perbesaran dari lokasi Pelabuhan Pulau Bayi yang kalau kita berbesar seperti ditunjukkan pada gambar samping kanan. Ini adalah teluk dan ini dulunya adalah lidah pasir. Kemudian teluk ini akan dimanfaatkan untuk kolam pelabuhan. Kemudian lidah pasir ini dikeruk untuk alur pelayaran bagi kapal-kapal yang akan berlabuh ke pelabuhan dan keluar dari pelabuhan. Kemudian alur pelayaran ini dilindungi oleh pemecah gelombang yang berada di sebelah kiri dan kanan alur pelayaran. Ini adalah gelombang dari barat yang sangat berpengaruh terhadap transport sedimen di daerah ini. Gelombang yang membentuk sudut terhadap garis pantai menyebabkan terjadinya arus panjang pantai yang bisa mengangkut sedimen atau pasir sepanjang pantai. Nah, ini adalah angkutan sedimen sepanjang pantai yang kemudian karena terhalang oleh pemecah gelombang ini, pasir itu mengendap di sebelah barat dari pemecah gelombang. Ketika lahan ini sudah penuh, pasir tetap bergerak ke sini yang kemudian mengendap di alur pelayaran. Sebelah barat dari pemecah gelombang ini terjadi sedimentasi atau akresi, sementara di sebelah timur ini terjadi abrasi atau erosi sedemikian sehingga lidah pasir ini jebol atau terbuka sehingga gelombang besar itu bisa masuk ke dalam kolam pelabuhan. Ketidaktenangan di kolam pelabuhan karena adanya gelombang besar yang masuk menyebabkan kesulitan bagi kapal-kapal untuk berlabuh. Berikutnya saya jelaskan tentang masalah Pelabuhan Pulau Bayi. Pelabuhan Pulau Bayi dibangun pada tahun 1982 dan selesai pada tahun 1985. Pada tahun 1986, hanya sekitar 1 tahun setelah selesai dibangun, akresi atau sedimentasi di sisi barat telah sampai di ujung pemecah gelombang. Diperkirakan transport sedimen sepanjang pantai adalah 600.000 meter kubik per tahun.
yang menyebabkan sedimentasi di alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Kedalaman alur rencana adalah minus 10 meter sampai dengan minus 12 meter yang bisa digunakan untuk kapal dengan bobot 10.000 DWT berlabuh di pelabuhan. Namun saat ini elevasi dasar hanya minus 2 sampai dengan minus 4 meter yang hanya bisa digunakan untuk merapat kapal 1000 DWT atau kurang. Kapal-kapal besar tidak bisa masuk ke pelabuhan Pulau Bayi. Diperkirakan volume sedimen yang masuk ke alur pelayaran itu mencapai 450.000 sampai 600.000 meter kubik per tahun. Sehingga diperlukan pengerukan rutin. Namun pengerukan dengan kapal keruk ini sulit karena gelombang yang sangat besar. Bisa juga dilakukan dengan sand bypassing, yaitu pengerukan di sisi barat dan kemudian ditimbun di sisi timur yang mengalami erosi. Kelihatannya perencana kurang cermat memahami masalah transport sedimen di daerah tersebut. Pantai Samudra Indonesia dengan gelombang besar dan pantai berpasir kurang diperhatikan. Mungkin insinyur yang ke lapangan hanya melihat gelombang besar yang tampak secara visual. Transport sedimen, transport pasir tidak tampak secara visual sehingga kurang diperhatikan. Karakteristik atau perilaku pantai Samudra Indonesia dengan gelombang besar dan pantai berpasir berbeda dengan pantai-pantai lainnya di Indonesia maupun di dunia. Pelabuhan Pulau Bayi, Bengkulu. Pelabuhan Pulau Bayi berada di pantai barat Provinsi Bengkulu. Teluk yang terdapat di daerah tersebut digunakan untuk kolam pelabuhan. Kemudian lidah pasir dikeruk untuk alur pelayaran. Dan untuk melindungi alur pelayaran dibuat pemecah gelombang dengan panjang 390 meter. Kondisi pantai adalah gelombang besar dan merupakan pantai berpasir. Sehingga transport sedimen atau pasir ini sangat besar. Hanya 1 tahun setelah pembangunan selesai, ujung pemecah gelombang sudah penuh dengan sedimen. Nah, terjadi sedimentasi di sebelah barat dari pemecah gelombang dan alur serta erosi di bagian timur. Gambar di bawah kiri ini adalah kondisi pelabuhan Pulau Bayi ketika direncanakan. Jadi ini ada lidah pasir, kemudian di sini ada teluk. Nah, kita akan memanfaatkan teluk ini untuk kolam pelabuhan. Nah, kemudian untuk keluar masuk kapal ke pelabuhan, lidah pasir ini dikeruk. Kemudian untuk melindungi alur pelayaran, di sini dibuat pemecah gelombang di sisi barat sepanjang 390 meter dan juga di sebelah timurnya. Dengan kondisi gelombang yang sangat besar, terutama dari arah barat yang terjadi pada pantai berpasir, ini menyebabkan angkutan sedimen sepanjang pantai. Jadi pasir itu bergerak ke sini, kemudian angkutan pasir itu terhalang oleh pemecah gelombang ini. Sehingga sedimen pasir akan mengendap di sini, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sampingnya. Jadi ini adalah pasir yang mengendap di sebelah barat pemecah gelombang, dan ketika pasir ini sudah penuh, kemudian pasir akan masuk ke alur pelayaran sehingga alur ini menjadi dangkal dan tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal besar. Sementara angkutan sedimen juga terjadi di sini, dan karena suplai dari
kiri atau dari barat tidak ada lagi karena terhalang oleh pemecah gelombang, maka di sini akan terjadi erosi. Sehingga lidah pasir di sebelah timur pemecah gelombang ini mengalami erosi. Tampak di sini beberapa dermaga yang sudah ada. Ini ada dermaga samudra, ini ada dermaga Pertamina, ini dermaga lokal ya. Berikutnya adalah gambar-gambar dari Google Earth tentang kondisi pelabuhan Pulau Bayi pada beberapa tahun yang ditinjau. Gambar ini adalah tahun 2008. Terlihat di sini di sisi barat pemecah gelombang sudah penuh dengan sedimen dan di alur terlihat adanya endapan. Sedangkan sisi timur tererosi terlihat dengan menipisnya lidah pasir di sini. Kemudian gambar di bawahnya adalah pada tahun 2012. Kelihatan alur di sini sudah bersih. Kemungkinan karena sudah dilakukan pengerukan. Sisi timur erosi terus berlanjut. Lidah pasir semakin tipis. Sedangkan pada tahun 2024 terlihat endapan di alur pelayaran. Sedangkan di sisi timur terus terjadi erosi, bahkan lidah pasir ini sudah jebol dan terbuka sehingga gelombang besar itu bisa masuk ke kolam pelabuhan. Ini menyebabkan ketenangan di pelabuhan tidak terjamin sehingga menyulitkan kapal-kapal untuk berlabuh. Pada tahun 2024, lidah pasir ini sudah jebol dan kolam pelabuhan terbuka ke laut dengan gelombang besar. Gelombang besar bisa masuk ke kolam pelabuhan sehingga menyulitkan kapal untuk berlabuh. Lidah pasir yang semula seperti ditunjukkan oleh garis-garis strip warna putih sekarang menjadi yang berwarna merah. Jadi di sini sudah terbuka. Saudara sekalian yang saya hormati, dengan jebolnya lidah pasir sehingga kolam pelabuhan terbuka terhadap laut dengan gelombang besar, maka diperlukan penanggulangan darurat. Untuk itu perlu dilakukan penimbunan sisi timur untuk menutup lidah pasir yang terbuka agar pelabuhan bisa beroperasi. Bahannya bisa diambilkan dari hasil kerukan alur dan juga bisa dari endapan di timur breakwater atau pemecah gelombang. Penimbunan bisa dilakukan dengan dump truck untuk endapan di sisi timur atau bisa juga menggunakan kapal keruk dengan menggunakan endapan di alur pelayaran. Namun penggunaan kapal keruk ini bisa mengganggu operasi pelabuhan. Namun apabila dengan terbukanya lidah pasir itu tidak ada lagi kapal yang berlabuh ke pelabuhan, maka penggunaan kapal keruk bisa dilakukan karena sudah tidak ada lagi trafik kapal yang berlabuh ke pelabuhan. Namun biaya kapal keruk ini lebih mahal. Jadi kita harus menutup celah ini, lubang ini dengan menggunakan bahan yang berupa endapan di sini, dengan menggunakan dump truck dan ditimbun di sini. Dan atau bisa juga melakukan pengerukan endapan di alur, kemudian ditimbun di sini dengan menggunakan kapal keruk. Gambar berikutnya, ini adalah lubang dari lidah pasir yang sudah tertutup oleh timbunan tanah seperti ditunjukkan pada garis warna putih. Untuk selanjutnya, pantai di sebelah timur dari pemecah gelombang ini perlu dilindungi dengan revetment dan groin.
Revetment yang berwarna merah ini berfungsi untuk memperkuat pantai, sedangkan groin, seri groin yang berwarna kuning ini berfungsi untuk menahan sedimen keluar dari daerah ini. Jadi sedimen akan tertahan di antara groin-groin ini. Jadi ini adalah penanggulangan darurat untuk menutup celah atau lubang pada lidah pasir ini. Kita juga perlu melakukan perawatan rutin. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa transport sedimen ini sangat besar, sekitar 600.000 meter kubik per tahun. Dan sedimen sebanyak ini itu mengendap di alur pelayaran. Penanggulangannya salah satunya dengan memperpanjang breakwater atau pemecah gelombang. Jadi ini diperpanjang pemecah gelombangnya yang berfungsi untuk menahan agar pasir tidak masuk ke alur pelayaran. Namun pembuatan pemecah gelombang ini sangat mahal. Bisa juga dilakukan dengan pengerukan alur dan kolam pelabuhan dengan menggunakan kapal keruk. Namun ini sulit karena gelombangnya besar, terutama untuk membuang hasil kerukan, apakah dibuang ke laut dalam atau di sebelah timur dari pemecah gelombang. Bisa juga dengan menggunakan metode sand bypassing, yaitu dengan menggunakan dump truck atau dengan kren dan tongkang, namun ini bisa mengganggu lalu lintas kapal. Metode sand bypassing ini perlu didiskusikan dengan beberapa pihak terkait dan juga termasuk kontraktor yang mempunyai pengalaman lapangan dalam pekerjaan sand bypassing. Saudara sekalian yang saya hormati, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan di depan, bisa ditarik kesimpulan berikut ini. Pelabuhan Pulau Bayi terbuka ke Samudra Indonesia dengan gelombang besar dan pantai berpasir. Sehingga transport sedimen sepanjang pantai ini sangat besar. Diperkirakan transport sedimen sepanjang pantai sebesar 600.000 meter kubik per tahun. Sebagian besar dari angkutan sedimen ini masuk ke alur pelayaran, sehingga alur menjadi dangkal. Dari kedalaman alur sesuai dengan rencana, D-nya adalah minus 10 meter sampai minus 12 meter, yang bisa digunakan untuk kapal 10.000 DWT. Namun kenyataannya saat ini kedalamannya itu hanya minus 4 meter sampai minus 2 meter, yang ini hanya bisa digunakan untuk kapal 1000 DWT atau bahkan kurang. Lidah pasir di sisi timur jebol, sehingga gelombang masuk ke kolam pelabuhan, yang mengakibatkan sulitnya bagi kapal-kapal untuk berlabuh. Diperlukan penanggulangan darurat, yaitu menutup lidah pasir di sisi timur yang terbuka, kemudian perlindungan pantai dengan membuat revetment dan groin. Kemudian untuk penanggulangan permanen, perlu dilakukan perpanjangan pemecah gelombang, namun alternatif ini sangat mahal dan tidak ada jaminan bahwa suatu saat pemecah gelombang yang sudah diperpanjang itu akan penuh kembali. Kemudian cara berikutnya adalah metode sand bypassing. Perlu diskusi yang cermat dengan berbagai pihak, baik pemilik pelabuhan, konsultan maupun kontraktor yang punya pengalaman dredging dan metode lainnya untuk metode sand bypassing. Saudara sekalian yang berbahagia, berikutnya saya berikan tentang pembelajaran dari kegagalan yang terjadi di Pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu. Pembangunan Pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu dilakukan pada tahun 1982
adalah pertama kali suatu pelabuhan dibangun di pantai berpasir yang menghadap langsung ke Samudra Indonesia dengan gelombang besar. Sudah ada memang pelabuhan Teluk Bayur, namun pelabuhan ini berada di pantai berkarang dan perairannya itu terlindung oleh beberapa pulau yang berada di perairan sebelah barat dari Provinsi Sumatera Barat, sehingga gelombang yang sampai ke pantai itu relatif kecil. Secara geografis, pantai pelabuhan Pulau Bayi ini membentang pada arah timur ke barat dan gelombang dominan dari barat, sehingga transport sedimen ini sangat besar. Dalam perencanaan, insinyur Belanda mungkin ke lapangan hanya 2-3 hari atau maksimum 1 minggu dan hanya memperhatikan gelombang yang besar untuk mendesain pemecah gelombang, tetapi kurang memperhatikan transport sedimen di daerah tersebut. Mungkin insinyur yang ke lapangan hanya melihat gelombang besar yang tampak secara visual, sementara transport pasir tidak tampak secara visual sehingga kurang diperhatikan. Padahal transport pasir ini bisa terjadi secara terus-menerus sepanjang hari mengingat gelombang harian yang cukup besar. Karakteristik atau perilaku pantai Samudra Indonesia ini berbeda dengan pantai-pantai lainnya baik di dunia maupun di Indonesia. Perlu pengalaman panjang untuk memahami perilaku pantai berpasir dengan gelombang besar seperti yang terjadi pada pantai yang menghadap langsung ke Samudra Indonesia. Dalam video berikutnya, saya akan membahas pelabuhan-pelabuhan di pantai Samudra Indonesia, baik yang gagal maupun yang sukses, untuk pembelajaran bagi kita pada masa yang akan datang. Saudara sekalian yang saya hormati, untuk membuat video ini saya menggunakan beberapa referensi yang kami tampilkan berikut ini. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat. Mohon jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.